Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum selanjutnya, masuk ke modul ke-6 di praktikum ke-5 ini, kita akan belajar tentang pengenalan PHP. Nah, ini PHP ini sedikit saya jelaskan mengenai PHP sendiri. Itu di teori juga sudah ada ya. Itu salah satu bahasa scripting yang menyatu dengan HTML. Dan biasanya itu dijalankan di server side. Jadi semua sintak yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada server. Nah, sedangkan kalau kita kirimkan ke browser, hanya hasilnya saja yang ditampilkan ke HTML. Nah, inilah PHP. Dia sudah menyatu dengan server dan browser ya. Nah, untuk membedakan perintah HTML dan PHP, itu kita bisa menggunakan tanda ini. Tanda siku tanda tanya, siku buka tanda tanya, untuk tutupnya siku tanda tanya dulu baru siku tutup. Atau bisa juga yang seperti ini. Siku buka tanda tanya terus ada PHP. Nah, penutupnya sama. Tanda tanya siku tutup. Nah, untuk PHP ini dapat diaplikasikan dari berbagai macam database ya. Biasanya ada MySQL, Postgre, Oracle dan sebagainya, tapi kali ini nanti kita akan pakai MySQL. Ini contohnya skripnya. Menampilkan baris itu bisa pakai tag ini ya, BR. Ini kita bisa pakai echo. Perintah echo itu perintah yang digunakan untuk menampilkan sesuatu. Misalkan yang ditampilkan itu adalah teks BR untuk ganti baris. Nah, variabel di PHP itu mengenal variabel. Variabelnya itu biasanya ditandai dengan karakter $. Variabel ini berfungsi untuk menyimpan suatu nilai. Sama kayak di pemrograman yang lain. Suatu nilai yang diinputkan ke dalam program itu harus disimpan ke dalam sebuah variabel. Nah, kalau PHP harus diberikan tanda $. Contohnya $data untuk variabel data, $data1 untuk variabel data 1, $dataku ini untuk variabel dataku, dan pasti tidak boleh pakai spasi ya yang namanya variabel. Nah, untuk PHP juga mengenal array, suatu variabel yang berisikan banyak data. Nah, array ini biasanya didefinisikan dengan nama variabel $, nama array. Nah, penamaannya ini bebas. Penamaan variabel untuk penyimpanan array itu bebas. $, nama array. Yang penting di dalamnya ini harus ada perintah array dalam kurung elemen 1, elemen 2, elemen 3 sampai dengan jumlah yang diinginkan. Nah, ini untuk menghitung jumlah elemen array digunakan fungsi count biasanya. Jadi kalau kita mau bingung nih datanya ada berapa di variabel array, kita langsung panggil aja fungsi count dalam kurung nama variabel array-nya. Seperti ini. Terus kemudian operator yang bisa digunakan ya sama kayak pemrograman yang lain, ada penjumlahan, perkalian, sisa, pengurangan, penaikan dan penurunan, itu hampir sama. Nah, operator pembanding yang bisa digunakan sama dengan yang lain juga, ada sama dengan, lebih dari 1 sama dengan, kurang dari 1 sama dengan. Tidak sama, tanda seru sama dengan itu tidak sama. Atau kurung buka kurung tutup, itu tidak sama dengan. Selain itu juga ada operator logika, ada or, dan itu sama dengan yang lain. Ini saya tidak menjelaskan lebih detail karena ini sudah dijelaskan di pemrograman dasar ya. Terus karakter yang ditulis dengan slash. Nah, ini untuk slash tanda petik. Ini biasanya penulisan karakter khusus dengan tanda slash bisa digunakan untuk tanda petik ganda. Slash tanda petik. Terus slash $, ini untuk tanda $, slash T itu untuk tab. Sedangkan ini kalau double slash itu tanda backslash. Terus slash N itu bidah garis. Heksadesimal bisa pakai slash X00. Nah, sedangkan tipe datanya yang dikenal itu ada integer, double, dan string. Itu tipe data yang biasanya digunakan di PHP. Kalau integer bulat, kalau double real, kalau string teks.
Nah, di sini juga mengenal konversi tipe data. Fungsi digunakan dalam PHP untuk mengkonversikan data. Biasanya ada tipe data yang lain, yaitu dengan memberikan fungsi inval, double val, strval itu untuk konversi data. Ada juga untuk menampilkan tanggal dan waktu. Ini bisa A, A besar, A kecil, A besar itu untuk IM atau PM, AM atau PM. D itu hari, D ya, untuk D. Terus F itu nama bulan, G untuk jam, Z hari dari tahun, Z itu untuk tahun, year, H itu untuk jam, hours, terus I itu untuk minutes, M nama bulan, month, S untuk detik, second, terus W untuk hari, 0 sampai 6. Nah, mari kita coba ya. Sebelum melaksanakan praktikum, pastikan di sini harus sudah menginstal SAM. Kalau nggak punya SAM, download SAM. Banyak banget yang menyediakan SAM ya. SAM versi terbaru lebih bagus ya. Kemudian aktifkan kontrol panelnya. Kalau di sini, kalau SAM sudah terdownload ya, di sini ada kontrol. Kebetulan saya belum download SAM. Saya coba download kan ya. Tapi nanti ini harus dipotong ya. Karena laptop saya 64 bit, ini harus disesuaikan laptopnya mau berapa ini berapa bit ya. Ini versinya bebas ya saya ya. Ini lagi download. Nah, oke. Sekarang saya sudah install SAM yang sudah saya download tadi. Kemudian kita buka control panelnya. SAM control panel. Nah, ini biasanya kalau SAM versi terbaru lebih lebar daripada ini ya. Nanti di run saja di bagian Apache sama MySQL. Setelah itu bisa dicoba kalau di sini admin. Nah, nanti kalau versi terbaru beda dengan ini ya. Ini saya tadi versi yang lama. Masuk ke PHP MyAdmin ya. Setelah admin tadi masuk ke PHP MyAdmin. Nah, ini adalah MySQL dari SAM yang akan kita gunakan nanti untuk server kita dalam pembuatan pemrograman PHP. Cuman kali ini karena masih pengenalan PHP tidak pakai server MySQL, tidak menggunakan ini. Kita cukup mengikuti yang ada di modul, membuat folder dengan nama latihan.php di dalam drive C SAM htdocs. Ini kita cari ya. Di drive C, kemudian SAM, terus htdoc. Nah, ini kita buat foldernya latihan.php ya. Latihan PHP. Latihan 1 juga boleh, PHP juga boleh. Bebas, yang penting diingat nama foldernya. Nah, baru setelah itu untuk melihat hasil ketikan pada browser localhost, maka kita akses menggunakan ini localhost/latihan.php. Itu di browser ya. Ini coba kita akses latihan PHP ada apa. Nah, ini pasti masih kosong karena belum ada filenya. Nah, ini kita bisa buat filenya. Kita coba ketikkan ini ya. Ketikkan program yang di sini. Ini nanti saya jelaskan fungsinya. Saya ada Notepad++ nggak ya? Ini biasanya saya itu pakai Notepad++. Nah, ini saya lupa download lagi ya. Saya install aja deh, ada sih di sini. Jadi editornya saya bisa pakai Notepad. Sudah enggak. Nah, ini udah enggak ya di sini? Ada. Kebetulan di saya belum ada ini, belum download Notepad++ ya. Atau di download, dicari aja ya download.
Kita download sebentar di sini. Yang 64 bit ya. Oh, ini 32 ya Allah, salah. Ini kan cepat sekali ini downloadnya. Download 64 bit. Portable juga bisa deh. Atau installer juga boleh. Oke, terus kita buat dokumen baru. Nah, di sini ini file yang tadi saya buat, langsung di save. Di save-nya jangan lupa di folder yang kita sudah buatkan tadi, di folder C, SAM, htdocs, latihan PHP. Nah, jangan lupa formatnya ya. Di sini saya coba latihan1.php ya. Nah, dia akan berubah warna ya, yang PHP warnanya merah ini ya. Terus di sini ada variabel. Nah, ini contoh program sederhana PHP dengan mengenalkan variabel dengan nama nilai 1, nilainya 10, variabel nilai 2, nilainya 3, variabel nilai 3, 2 dikali nilai 1, variabel nilai 1 ditambahkan 8 dikalikan variabel nilai 2. Lalu kita tampilkan dengan echo nilai sama dengan nilai 3 hasil perkalian tadi. Echo BR ini untuk ganti baris. Kemudian ada variabel lagi dengan nama jumlah. Jumlah ini isinya adalah tambahan dari nilai 1 dan nilai 2, memanggil variabelnya saja. Kemudian diecokan dengan hasil dari nilai 1 dan tambah nilai 2 sama dengan variabel jumlah. Terus BR ganti baris. Nah, di sini ada nama Agung, terus echo lagi untuk ini. Nah, kita bisa coba lihat. Nah, cara melihatnya ya tadi. Ini di refresh saja ya, dipanggil localhost, terus klik latihan. Nah, ini keluarannya seperti ini. Nilai 44, hasil dari 10 tambah 3 sama dengan 13. Nah, terus terakhir ada nama dan ada name. Ini contoh sederhananya. Nah, ada lagi kalau mau sesuai dengan modul mod 1.php ya. Kalau saya tadi kan saya namakan latihan 1.php. Jadi penamaannya bebas. Latihan yang kedua, ini ada satu lagi. Ini kita coba tentang array. Terus di save di htdocs, SAM htdocs latihan PHP dengan nama latihan2.php. Nah, ini ada program variabel array di sini. Di dalam PHP ada variabel array dengan nama dengan nama-nama. Di dalam array ini ada nilai. Yang array yang pertama, karena kan array itu kan dimulai dari indeks ini ya, indeks 0 ya. 0, 1, 2 gitu ya. Nah, di indeks yang 0 itu Agung Teguh, indeks kedua ke 1 ada Wibowo, dan indeks kedua ada Almais. Kemudian diecokan. Nah, untuk mengecokan, untuk menampilkan itu harus dikasih nilai indeksnya. Kita di sini memunculkan indeks yang 1 dulu. Terus titik untuk pemisahan pemisahan variabel ya. Variabel arraynya. Nama indeks 2 titik nama indeks 0. Nah, ini coba kita lihat mana yang akan keluar dulu. Refresh, masih cara mengeksekusinya masih sama. Dan 2. Nah, maka yang keluar adalah Wibowo dulu dan indeks yang ke 0. Oh, ini ya. Yang keluar indeks 1 dulu yaitu Wibowo. Kemudian indeks 2 itu ada Almais. Indeks ke 0 ada Agung Teguh. Ini kalau pakai titik ini tidak tanpa spasi ya, tanpa spasi. Kalau pengen dikasih spasi ya bisa sih di sini. Misalkan titik di sini spasi, terus kemudian ini kasih spasi dulu, baru disambung titik lagi gitu.
Nah, dia akan muncul spasi. Nah, itu untuk latihan kedua. Latihan yang ketiga, nah ini menambahkan fungsi count. Jumlah array sama dengan count nama, echo countnya. Ini coba kita tambahkan ya di dalam PHP, harusnya ya sintaksnya tetap di dalam PHP sebelum kurung tanda tanya kurung buka. Jumlah array sama dengan count nama, artinya nanti dia akan menghitung jumlah dari array variabel nama. Terus diecokan jumlah elemen array berjumlah dengan jumlah array. Nah, ini variabel array ini untuk menyimpan dari hasil menotalkan variabel array nama ini. Kita refresh. Nah, ini keluar jumlah arraynya 3 aja. Terus kemudian setelah itu kita buat lagi. Cepet ya kalau kayak gini, cepet ya kopas-kopas. Tapi nanti latihannya menyesuaikan tugas modulnya masing-masing ya, nggak kopas ya. Nanti latihannya modifikasi. Latihan 3.php. Di sini ada konversi tipe. Nah, ini yang pertama ada variabel A dengan tipe double ya di sini karena ada koma 300,4. Terus diecokan atau ditampilkan dengan echo, kemudian BR ganti baris. Nah, dari tipe variabel A ini kita konversikan tipe double. Nah, konversinya tinggal double val LA. Terus tipe integer in val A, tipe string str val A. Nah, itu konversi dari apa namanya? Ini kan double ya ini ya karena ada komanya. Nah, cara mengkonversinya tinggal dipanggil fungsinya double val itu untuk konversi ke double. Cuman kalau double ke double kan ya jadinya tetap sama. In val itu dari double ke integer, terus str val itu dari double ke string. Nah, kita coba panggil. Nah, kalau string tetap sama karena kan dia akan terbaca huruf angka saja, tampilan saja. Tapi kalau integer itu nanti akan berbeda keluarannya, yaitu 300 tanpa koma ya. Nah, di sini akan kelihatan. Caranya seperti untuk konversi ya. Terus selanjutnya di sini ada ini apa namanya? Echo det. Ini. Kita coba cek di sini keluarnya apa. Di ini ya, di file yang sama aja ya. Echodet mfy gisa. Ini kita coba keluarannya apa ya. Nah, oh belum di BR, saya BR kan dulu. Nah, setelah ganti baris itu harus dituliskan titik koma, itu case sensitif sekali ya, jadi harus perlu diperhatikan. 5 Mei 2021, jamnya, menitnya, detiknya, dan PM. Nah, ini kita lihat di sini ya. M itu untuk date ya. F itu untuk month, 5 Mei. Ini untuk pemformatan aja sih. Terus year untuk year, kemudian di sini ada G untuk jamnya berapa, I, menitnya, S untuk detiknya, A itu untuk menunjukkan waktunya, PM, IM gitu. Ini nanti bisa dimodifikasi mungkin dengan format yang lain, coba di searching nanti caranya seperti apa. Oke, untuk penugasannya silakan nanti disesuaikan dengan modul kelompoknya masing-masing, sudah ada tugasnya masing-masing per kelompok. Jika ada pertanyaan bisa silakan ditanyakan via telegramnya kalau kurang jelas. Saya akhiri dari praktikum kali ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.